Pemirsa, 3 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini rencananya akan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, di mana 3 terpidana yakni Saka Tatal, Rivaldi dan juga Sudirman akan melakukan peninjauan kembali. Menurut salah satu kuasa hukum menyatakan alasan dilakukan peninjauan kembali karena memang hasil otopsi kedua jenazah yakni Vina dan juga Eki yang tidak menjadi pertimbangan majelis hakim di tahun 2016. Kita lihat informasinya. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN) Peradi menyatakan akan memberikan bantuan hukum kepada salah satu terpidana yakni Sudirman. Hal tersebut usai menerima kedatangan keluarga serta kuasa hukum Sudirman yang mengadukan berbagai kejanggalan kasus tersebut. Salah satu faktor yang menjadi alasan akan diajukannya peninjauan kembali kasus Vina, yakni berkenaan dengan hasil otopsi kedua jenazah Eki dan Vina yang tidak menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan. Berdasarkan hasil otopsi diketahui jika kedua korban mengalami luka memar dan lebam. Namun anehnya, dalam dakwaan disebutkan korban mengalami luka tusuk senjata tajam seperti samurai. Permohonan peninjauan kembali perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki juga diajukan oleh tim kuasa hukum dari terpidana Rivaldi yang kini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Bahkan pengajuan PK rencananya juga akan diajukan mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal, ke Mahkamah Agung. Jika permohonan PK terpidana Rivaldi setelah saksi kunci di persidangan pembunuhan Vina dan Eki yang juga merupakan teman dekat Eki yakni Liga Akbar secara mengejutkan mencabut keterangannya di BAP kepolisian. Mantan narapidana Saka Tatal ajukan PK lantaran yakin dirinya bukan salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Lantas akankah peninjauan kembali kasus kematian Vina yang kini diajukan 3 terpidana dapat merubah posisi mereka? Mengapa jika memang tak merasa terlibat dalam kasus kematian Vina, pengajuan kembali alias PK harus menunggu setelah 8 tahun lamanya? Tim TV One mengabarkan. Baik, untuk mendalami mengenai hal ini kita sudah hadirkan beberapa narasumber baik yang sudah hadir di studio maupun yang bergabung bersama kami via Zoom. Sudah hadir di studio Bapak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, kemudian juga sudah ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri 2009 sampai dengan 2011. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ito. Waalaikumsalam Pak Ito. Waalaikumsalam Mas Fadil, Mbak Rati. Baik, dan juga ada Bang Farhad Abbas, kuasa hukum terpidana Saka Tatal, dan juga Bang Sindi Sembiring, kuasa hukum terpidana Rivaldi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sindi dan juga Bang Farhad. Selamat pagi ya. Mbak Kamarati dan Bang Fadil. Baik, saya mau ke Mbak Sindi dulu. Mbak Sindi, kalau melihat kan Rivaldi ini rencananya akan melakukan PK begitu ya, dengan mungkin sejumlah novum yang sudah dipersiapkan. Bagaimana saat ini progresnya Mbak? Apa saja yang sudah dipersiapkan untuk PK nantinya? Baik, terima kasih Mbak. Untuk persiapan PK-nya sudah mulai kami kumpulkan beberapa dokumen, termasuk yang pernyataan dari Liga Akbar yang menyatakan bahwa dia akan mencabut BAP-nya. Terus juga kami juga sudah mempersiapkan beberapa dokumen dari pernyataan AF, Dede, dan Pak Rudiana yang perbedaan waktu tersebut. Cukup kuatkah itu kalau kita katakan kan kalau PK ini harus ada istilahnya novum baru begitu ya, atau mungkin adanya semacam kayak kehilafan lah seperti itu. Apakah cukup ini untuk Anda meninjau atau memohon peninjauan kembali ini? Insya Allah bagi kami itu cukup. Karena apa? Karena selama 8 tahun ini kami menunggu orang-orang tersebut, saksi-saksi yang tidak pernah hadir di dalam persidangan untuk datang menemui tampil di dalam publik gitu kan. Dengan adanya muncul kembali kasus ini, terus mereka muncul semuanya, itu menjadi sebuah jawaban buat kami buat menemukan novum baru. Kapan itu akan diajukan? Yang pasti secepatnya. Kami nggak ingin memberitahu yang segala macam ini karena takutnya nanti akan ada hambatan lagi, makanya kami ingin
segera mungkin nanti pokoknya dari pihak Hakim Rivaldi akan mengajukan PK, itu pasti. Oke. Saya mau ke Bang Farhad Abbas, pertanyaan yang sama. Apa persiapan dari kuasa hukum Saka Tatal untuk melakukan PK ini, Bang? Kami sudah mempelajari semua persoalan yang dihadapi oleh klien kami. Kelemahan saat ini atau kekurangan yang harus kita lengkapi karena sampai saat ini pengacara lama belum memiliki putusan kasasi Saka Tatal. Baru hari ini akan kami minta ke pengadilan untuk minta salinannya, kemudian dalam waktu secepatnya kami akan melakukan pendaftaran untuk mengajukan gugatan peninjauan kembali dengan novum dan beberapa bukti lain selain kita anggap ini merupakan kekhilafan hakim. Oleh karena itu, salah satu langkah yang kami lakukan adalah melaporkan orang-orang yang memberi keterangan palsu, kesaksian palsu ke kepolisian daerah Polresta Kota Bogor, Siapa saja Bang Farhad yang nanti akan Kota Cirebon dilaporkan? Yang kita laporkan itu palsu adalah pertama Sudirman, kemudian Aep, dan Dede, dan Liga Akbar. Karena keberanian Liga Akbar mencabut atau BAP koreksi terhadap bukan hanya BAP, tapi kesaksian dia di pengadilan itu merupakan satu nilai plus dan bukti baru karena sangat merubah kronologis kejadian pembunuhan ini. Gitu. Jadi kita ingin tahu siapa saja yang berbohong dan keterangan-keterangan apa saja yang direkayasa sehingga mengakibatkan suatu keterangan-keterangan yang sangat merugikan. Saya nggak bicara ke 5 korban yang pelaku yang dihukum seumur hidup, tapi yang saya bicara adalah klien kami namanya Saka Tatal. Oke. Ya, tapi Bang Farhad, kendalanya cuman gini. Tadi malam kami sudah ke Polres. Kendalanya pengacara lama Saka Tatal itu tiba-tiba membatalkan kehadirannya untuk menyerahkan barang bukti berupa BAP. Sehingga pihak kepolisian Cirebon hanya menunggu BAP yang dimiliki oleh Saka Tatal selama proses pemeriksaan di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat tahun 2016 lalu. Nah, di sini. Jadi kalau saya resumekan berarti tidak ada BAP dan juga tidak ada putusan kasasi begitu? Putusan kasasinya kan hanya tidak atau menolak banding daripada Saka Tatal. Kenapa banding Saka Tatal itu ditolak? Karena tidak adanya memori banding yang diserahkan oleh pengacara pada saat itu. Nah, jadi saya melihat adanya kesalahan unprofesional ada yang ditangani oleh lawyer-lawyer sebelumnya yang mengakibatkan kejadiannya seperti ini gitu. Seandainya dari awal para pengacara yang mendampingi. Kenapa baru sekarang di tahun 2024? Karena kan Saka Tatal juga sudah keluar begitu, sudah selesai menjalani pidananya. Inilah kami mau investigasi kesalahan apa yang sebenarnya persoalan kecil ini bisa membuat seluruh terpidana terdakwa waktu itu dihukum seumur hidup rata semua hukumannya. Kemudian Saka Tatal untung masih anak kecil sehingga cuma dituntut 10 tahun hingga menjalani hukuman 8 tahun walaupun di dalamnya hanya 3 tahun 8 bulan gitu. Ternyata mereka tidak ada keseriusan, tidak ada perjuangan, tidak ada perlawanan. Hanya sebagai formalitas saja ketika mereka didampingi pengacara pada zaman mereka melalui persidangan itu. Nah, kita lagi melakukan investigasi. Motif apa di balik ini semua? Nah, oleh karena itu, saya menghimbau kepada baik orang-orang yang pernah menangani perkara Saka Tatal ini untuk bersikap betul-betul sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Sehingga apa yang kita perjuangkan ini tidak sia-sia. Dan semua bukti-bukti selama mendampingi itu harus diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena Polda Jawa Barat khususnya Polri mengutamakan bagaimana Polri berbarengan masyarakat untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih buat Polri. Baik, Bang Farhad.
Baik, Bang Farad. Ini kita juga nanti akan coba singgung ke Pak Ito Sumardi dan juga Pak Kudris Tompul juga ya. Usai jeda pada berikut kami akan kembali.